dia yakin bahwa Bung Karno masih hidup dan dia tahu keberadaan di mana Bung Karno saat ini. Halo, balik lagi di channel Anggi Septianto. Seperti biasa, di channel ini gue akan ngebahas hal-hal menarik dan hal-hal unik yang ada di seputar kita. Dan di episode kali ini gue akan membahas bahwa ternyata Insinyur Soekarno, Presiden Republik pertama Indonesia, diisukan masih hidup sampai hari ini. Jadi selain ada isu bahwa Presiden Soekarno masih hidup sampai hari ini, ternyata ada beberapa orang yang pernah menyaksikan atau tahu di mana Insinyur Soekarno tinggal. Tapi gue nggak tahu kenapa ya. Maksud gue kan kalau misalkan kita baca sejarah atau baca Wikipedia, Insinyur Soekarno itu kan udah meninggal di tahun 1970 waktu usianya sudah menginjak 69 tahun dan makamnya pun ada di Blitar gitu. Dan banyak orang-orang yang datang ke sana untuk kayak semacam ziarah gitu ya. Tapi kenapa sampai pada akhirnya isu ini muncul? Jadi sebenarnya isu ini udah lama juga sih, tapi belakangan ini ternyata isu Soekarno masih hidup lagi muncul lagi gitu lewat beberapa media kayak semacam video TikTok. Dan anyway, kalau misalkan Insinyur Soekarno masih hidup sampai hari ini, usianya berarti sekitar 100 tahun lebih ya. Bisa 119, 120 atau 121 tahun gitu deh. Dan buat nyari tahu kenapa isu Insinyur Soekarno ini masih hidup, gue akan bahas hal-hal tersebut atau hal-hal yang berkaitan dengan itu di episode saat ini. Setidaknya ada 3 fakta menarik atau 3 pengakuan dari 3 orang yang berbeda tentang keberadaan Insinyur Soekarno yang masih ada sampai hari ini. Yang pertama datangnya dari video TikTok yang diunggah sama Mbah Mijan. Jadi Mbah Mijan di videonya itu dia bilang bahwa Bung Karno masih hidup. Mengenai hal ini artinya kan selama ini kita mengenal bahwa Bung Karno udah meninggal gitu ya di tahun 1970-an itu. Tapi dengan adanya fakta bahwa Bung Karno masih hidup, ini kan kayak semacam matahin fakta ya nggak sih? Kayak semacam, serius lo, masa Bung Karno masih hidup sih gitu. Anyway, kenapa video itu muncul dan kenapa video itu jadi viral? Karena waktu itu ada netizen yang nanya kayak, Mbah, Soekarno masih hidup nggak sih? Dan dengan tegas atau istilahnya nggak pakai pikir panjang, Mbah Mijan ini melotot sambil bilang masih. Tapi dari pernyataannya Mbah Mijan itu nggak ada keterangan sama sekali masih, maksudnya Soekarno-nya ada di mana atau hidupnya tinggalnya di mana dan lain sebagainya. Dia cuma jawab bahwa Soekarno masih hidup. Dan yang kedua, selain pernyataan Mbah Mijan yang kontroversial ini yang bikin viral dunia maya, ternyata ada satu buah video yang sudah muncul sebelumnya gitu. Sudah muncul sebelum Mbah Mijan bilang bahwa Bung Karno masih hidup. Jadi video ini ada seorang laki-laki yang diwawancarai tentang keberadaan Insinyur Soekarno. Dalam video itu lelaki ini bilang saat diwawancara tentang Insinyur Soekarno atau Bung Karno lah ya kita nyebutnya, bahwa dia tahu atau dia yakin bahwa Bung Karno masih hidup dan dia tahu keberadaan di mana Bung Karno saat ini. Dan uniknya di dalam video ini si lelaki ini bilang bahwa kalau misalkan ada orang atau lu lah misalkan mau atau berniat untuk ketemu sama Bung Karno, dia rela untuk nganterin elu ke tempat kediamannya Bung Karno. Tapi kalimat ini kontradiktif sih. Maksud gue, pertama si orang ini, si bapak ini yang diwawancarai di video YouTube tersebut bilang bahwa kalau misalkan ada orang yang datang ke dia dan orang ini pengen ketemu sama Bung Karno, dia bisa nganterin. Tapi di kalimat kedua dia bilang kediaman Bung Karno dirahasiakan dan ini menjadi sebuah rahasia negara atau dia bilang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud gue ini kontradiktif banget ya. Artinya kan kalau ada orang atau lu mau berkunjung ke rumah Bung Karno ya udah anterin gitu kan. Itu kan menurut dia gitu. Maksudnya dia rela nganterin lu untuk ketemu sama Bung Karno. Tapi di kalimat selanjutnya dia bilang dia nggak mau kediaman Bung Karno ini diketahui sama orang gitu. Dan yang bikin heboh adalah pernyataan dia tentang klaim bahwa Bung Karno masih hidup. Dan bukan cuman hidup ya, dia tahu di mana Bung Karno tinggal dan dia menunjuk salah satu daerah yang ada di sekitar kita, maksudnya dekat banget sama kita, yaitu kediaman Bung Karno saat ini ada di Lampung. Dan anyway, karena keberadaan Bung Karno sekarang ada di Lampung menurut bapak itu ya, dan kata bapak itu juga bahwa kayak anaknya nih ya, anaknya Bung Karno kayak Megawati Soekarno Putri, terus Guruh Soekarno Putra ya namanya ya,
emang sering datang ke Lampung gitu untuk ngunjungin bapaknya gitu. Tapi entahlah ya, itu kan masih kayak spekulasi ya. Maksud gue cuman bapak itu aja yang tahu gitu kenapa ini tidak menjadi berita besar di media-media mainstream gitu kan. Terus fakta ketiga, bukan cuma Mbah Mijan dan orang atau bapak-bapak itu aja yang bilang bahwa Bung Karno masih hidup. Jadi masih ada satu video lagi nih yang datangnya dari Kalimantan Barat. Dan kali ini pengakuan tersebut datang dari seorang tukang beca. Dalam video tersebut si tukang beca ini namanya Mu'alif ya. Nah, Pak Mu'alif ini bilang bahwa di video itu dia nggak nyangka bahwa sebelumnya dia kayak punya impian atau dia punya cita-cita untuk ketemu sama Bung Karno gitu. Dan entah kenapa waktu itu tengah malam katanya tiba-tiba dia kedatangan sosok Bung Karno ke rumahnya. Dan di momen itu katanya sih obrolannya bukan tentang negara atau bukan tentang hal lain ya. Jadi katanya Bung Karno nih datang ke rumah Pak Mu'alif ini di tengah malam cuman untuk berkunjung sebagai kayak semacam silaturahmi aja. Sampai sini sih gue agak merinding ya. Maksud gue kedatangan tamu ya, walaupun sosoknya adalah Bapak Proklamator Indonesia gitu ya, tapi datangnya tengah malam gitu. Dan Pak Mu'alif ini bilang bahwa sosok yang datang ke rumahnya adalah Bung Karno. Memang nggak bisa dibuktikan secara real ya, karena kan itu kayak semacam pengalaman pribadinya Pak Mu'alif aja. Maksud gue nggak ada video atau nggak ada CCTV di rumahnya Pak Mu'alif tentang apa kedatangan sosok Bung Karno itu ya. Tapi anyway, gue juga punya pengalaman yang mungkin nggak bisa dibilang mirip, tapi gue sempet waktu SD atau SMP, jadi ada uak gue nih pernah bilang waktu itu ke gue masih inget banget bahwa Bung Karno ini emang masih hidup gitu, dan bahkan dia sering datang ke kampung gue. Dan kedatangan Bung Karno ke kampung gue ini bukan sekali dua kali tapi sering, dan tujuannya adalah cuman buat ngobrol sama seorang tukang beca yang ada di kampung gue. Jadi waktu itu emang mungkin sampai hari ini ya ada tukang beca nih kayak di pojok kampung gue, dan Bung Karno sering main ke sana. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya itu kayak semacam mitos-mitos yang berkembang nggak cuman di satu atau dua daerah aja ya, tapi ternyata mitos itu juga berkembang di tempat kelahiran gue gitu. Nah, itu tadi adalah 3 fakta pengakuan atau 3 video pengakuan dari orang berbeda yang bilang bahwa Bung Karno masih hidup. Nah, selain itu ada juga fakta-fakta menarik lainnya, atau seenggaknya ada satu buah fakta menarik. Kenapa sih Bung Karno ini selalu diidentikan dengan hal-hal magis ya, atau selalu diidentikan dengan dunia-dunia yang tak kasat mata gitu ya. Maksud gue, memang banyak orang-orang yang mengagumkan atau kayak semacam mengidolakan sosok Bung Karno ya sebagai proklamator Indonesia ya. Nah, menurut gue ada satu hal lagi yang mistis banget sih. Jadi ada satu buah berita atau ada satu buah mitos yang bilang bahwa selain Bung Karno masih hidup, ternyata ada mitos lain yang bilang Bung Karno pernah menikahi Nyai Roro Kidul. Walaupun pada dasarnya kejadian atau statement bahwa Bung Karno pernah menikahi sosok Nyai Roro Kidul atau Ratu Selatan ya, dan itu memang harus dikulik lagi apakah benar adanya. Tapi nggak sedikit orang yang percaya bahwa mitos itu benar adanya gitu. Terus juga ada banyak pengakuan dari para tokoh supranatural bahwa pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia itu dekat banget sama Nyai Roro Kidul. Sebenarnya isu tentang pernikahan Bung Karno dan Nyai Roro Kidul ini sebenarnya udah isu lama banget sih. Apalagi waktu itu ketika Bung Karno mencetuskan untuk membangun sebuah gedung yang bernama Samudra Beach Hotel di daerah Jawa Barat, yaitu tepatnya di Pelabuhan Ratu. Nah, maksud gue dalam satu buah artikel yang gue baca itu tentang pernikahan Bung Karno dan Nyai Roro Kidul dan tentang rencananya untuk membangun sebuah gedung di Pelabuhan Ratu, ternyata dianggap orang sebagai alasan Bung Karno supaya bisa nemuin Nyai Roro Kidul aja gitu. Jadi bangunan itu atau gedung yang bakal dia buat itu sebagai kayak semacam pertemuan antara Bung Karno dan Nyai Roro Kidul aja. Dan anehnya, dan ini bisa jadi fakta juga ya, karena Bung Karno pernah membuka sebuah acara, yaitu waktu itu acaranya tentang kemaritiman. Dia ngebuka acara dengan pidato mengenai Nyai Roro Kidul. Bung Karno waktu itu bilang dalam pidatonya, nggak jadi soal kalian percaya atau enggak, tapi ini adalah sebuah simbol. Dan Bung Karno bilang bahwa nggak ada satu orang raja atau pemimpin suatu negara pun yang bisa berhasil tanpa menikahi Nyai Roro Kidul.
Jadi yang dimaksud Bung Karno dalam pidato itu bukan cuma presiden atau raja-raja terdahulu zamannya Majapahit ya. Jadi kalau misalkan ada seorang atau sosok pemimpin di Nusantara di Indonesia yang kalau mau menguasai Nusantara ini, ya salah satu syaratnya adalah menikah dengan Ratu Pantai Selatan. Nggak terkecuali ketika Indonesia sudah menuju kemerdekaan pada waktu itu. By the way, cerita-cerita magis atau cerita-cerita mistis tentang pernikahan Bung Karno dan Nyai Roro Kidul itu sempat ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Dunia Batin Dua Macan Asia, Bung Karno dan Pak Harto. Oke, dari semua cerita yang tadi gue udah beberin, ternyata juga ada pendapat dari tokoh supranatural namanya Ki Geni. Dalam sebuah artikel yang dipublish sama Urbanesia, Ki Geni ini bilang dengan tegas bahwa kenyataan bahwa Bung Karno udah meninggal itu benar adanya. Dan kalau misalkan ada berita-berita yang muncul atau viral tentang kehadiran sosok Bung Karno atau sosok Bung Karno masih hidup dan tinggal di Lampung, itu menurut Ki Geni semuanya berita bohong atau hoax. Terus kalau berita tentang Bung Karno masih hidup itu hoax atau itu berita bohong, pertanyaannya adalah kenapa ada beberapa orang di antara kita atau bahkan sampai viral juga yang bilang bahwa Bung Karno masih hidup. Menurut Ki Geni itu hoax, tapi menurut beberapa orang yang tadi udah gue beberkan bahwa Bung Karno masih hidup. Itu gimana ceritanya bisa kayak gitu? Nah kan bingung kan loh, menurut Ki Geni itu hoax gitu ya, dari mata metafisika ya. Tapi menurut beberapa orang termasuk Mbah Mijan, terus dan lain-lainnya gitu ya, termasuk Pak Mu'alif yang ada di Kalimantan Barat, malah rumahnya didatangin sosok Bung Karno gitu. Itu gimana ceritanya? Yang ini bilang hoax, yang ini bilang bahwa Bung Karno ada gitu. Nah, tentang hal ini, Ki Geni juga bilang bahwa itu semacam kayak ada pengaruh makhluk gaib di dalamnya gitu. Jadi kayak semacam makhluk gaib itu masuk ke alam bawah sadar lo, dan akhirnya yang terjadi adalah lo melihat hal-hal yang lo inginkan gitu. Ketika lo mengidolakan sosok gitu ya, anggaplah lo mengidolakan sosok Bung Karno. Nah, hal itu ternyata bisa digunain sama makhluk gaib untuk memunculkan citra yang pengen lo lihat gitu. Ketika lo pengen melihat Bung Karno, makhluk gaib ini bisa mewujudkan dirinya sebagai sosok yang lo impi-impikan. Nah, itu menurut Ki Geni ya. Jadi ini menurut Ki Geni, ya makhluk gaib ini bisa muncul sebagai apapun gitu ya. Ketika lo mengidolakan si A, maka lo akan melihat si A. Lo melihat si B, mengidolakan si B, maka lo akan melihat sosok si B gitu. Jadi mungkin ada yang percaya atau yang enggak ya. Maksudnya ada pro dan kontra ya. Mungkin ada yang pro terhadap Mbah Mijan dan lain sebagainya yang bilang bahwa dan percaya bahwa Bung Karno itu masih hidup sampai sekarang. Terus juga mungkin ada yang kontra terhadap berita-berita tentang kemunculan Bung Karno di berbagai tempat. Dan lagi pula gue cuman kayak semacam nge-share kayak pro dan kontranya dari isu yang sedang muncul ini gitu. Anyway, itu balik lagi semuanya ke diri kalian masing-masing, mau percaya yang mana, bisa percaya sama konsep yang A atau sama yang B, tapi itu terserah kalian semua. Untuk menutup episode kali ini, gue akan bilang bahwa mungkin nggak cuman di tahun-tahun ini aja, maksudnya nggak yang 1 tahun atau 2 tahun ke belakang aja isu bahwa Bung Karno masih hidup gitu. Karena waktu zaman gue masih kecil pun, waktu gue masih SD pun, isu itu sempat kayak semacam booming juga gitu. Oke, kalau misalkan episode kali ini ada info-info yang kurang atau yang belum gue masukin ke dalam video, lu boleh komen di bawah untuk nambah-nambahin, atau mungkin ada hal-hal yang menurut lu nggak relevan sama pengetahuan lu juga boleh tambahin di bawah. Tapi jangan lupa untuk mendukung konten ini, please comment, like, and subscribe, dan share sama teman-teman kalian semua. Anyway, sampai segitu aja episode kali ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.